Ternyata rahasianya itu, yang pertama itu, karena penafsiran pemuka-pemuka agama atau ceramah-ceramah di negara muslim itu, biasanya ceramahnya itu berisi tentang bahwa barat itu pintar tapi tidak beriman. Kita tidak pintar, tidak terlalu pintar, biasa-biasa aja, tapi kita beriman. Ngapain kita belajar tentang iptek, sains, teknologi dan lain sebagainya kalau kita tidak beriman? Nah, ini nih yang bikin Konoha semakin tidak maju. Kita itu kan nggak boleh mengejar kekayaan, karena orang miskin tuh yang paling disukai Tuhan, yang paling masuk surga dan sebagainya, karena terjolimi dan lain sebagainya. Jadi orang-orang itu tuh nggak mau, misalnya nih ya bekerja keras nggak mau, ya kemudian sekolah meraih prestasi nggak mau, ngapain meraih prestasi? Kan orang miskin yang masuk surga. Ini mempengaruhi guys. Halo warga intelektual sekalian, menurut data dari PISA, ternyata di negara mayoritas muslim, di negara yang berlandaskan Islam itu, pendidikannya jauh tertinggal guys. Wow, luar biasa. Pendidikannya jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara non-muslim. Ini menurut data guys ya, data dari PISA. Jadi kalau mau bantah pakai data. Biasakan bicara by data. Ya saya tahu ya, ada juga negara Kristen yang terpuruk, yang pendidikannya buruk seperti misalnya Burundi, ya negara-negara di Afrika Selatan dan lain sebagainya. Iya saya tahu ya. Kemudian ada juga negara muslim yang maju seperti misalnya pendidikan di Turki, ya, kemudian pendidikan di UAE, ya, negara-negara Arab dan lain sebagainya. Ini saya tahu ya, tapi ini berdasarkan data. Data itu artinya dilihat pada umumnya, ya, nggak semuanya, pada umumnya. Kita bicara pada umumnya. Jadi jangan berpikir bahwa saya di sini memojokkan agama tertentu ya. Di sini saya hadir untuk menunjukkan masalahnya di mana. Ini permasalahan besar. Itu tujuan saya sebenarnya. Tidak ada tujuan untuk memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Jangan berpikir bahwa saya itu oten ya. Jangan berpikir bahwa saya itu kafir dan lain sebagainya. Jadi di video ini kita bahas dari akademis ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa biasanya negara muslim itu atau negara yang berlandaskan muslim itu pendidikannya tertinggal, terutama di bidang matematika dan sains. Yang dua ini ya, ini menurut visa ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada berbagai faktor ya, tapi saya akan bocorkan di sini ya. Tapi jangan kasih tahu sama siapa-siapa ya, cuman kita yang tahu ya. Ini rahasia guys. Apa itu rahasianya? Jadi ternyata rahasianya itu, yang pertama itu, karena ceramah-ceramah daripada pemuka agama di negara muslim itu, disclaimer on ya, bukan agamanya yang salah, tapi penafsirannya. Penafsiran pemuka-pemuka agama atau ceramah-ceramah di negara muslim itu, biasanya ceramahnya itu berisi tentang bahwa barat itu pintar tapi tidak beriman. Kita tidak pintar, tidak terlalu pintar, biasa-biasa aja, tapi kita beriman. Jadi prinsip semacam ini menghancurkan pendidikan di negara muslim guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada banyak pemuka agama seperti ini di Konoha? Kemudian apa contoh lainnya? Ada contoh lainnya yang dirahasiakan, yang jarang dibongkar oleh konten kreator di luar sana. Apa itu? Selain itu, yang jadi masalah di negara muslim ataupun di negara yang berlandaskan muslim ataupun tidak, atau yang mayoritas beragama muslim seperti Indonesia, alasannya itu karena faktor guru. Seperti misalnya kita ambil Afghanistan, Mesir, Maroko, dan lain sebagainya. Biasanya gurunya itu tidak, mohon maaf ya, tidak lebih bagus atau tidak lebih berkompeten daripada guru yang ada di negara non-muslim. Bukan berarti saya mengatakan semuanya, disclaimer on ya. Jangan di plesetin ya, jangan dipelintir-pelintir ya. Jadi guru-guru di negara muslim itu ya, nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya. Guru-guru negara muslim itu kurang berkompeten. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena gajinya rendah. Bukan salah gurunya ya, tapi ini semacam lingkaran setan atau semacam ada kesalahan dalam mengambil kebijakannya. Jadi gaji di negara muslim itu ya, gaji gurunya nggak semuanya tapi ya, ada juga yang tinggi tapi rata-rata rendah. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena
kebijakan pemerintah di negara muslim itu kalau saya perhatikan itu tidak fokus pada kesejahteraan guru. Sehingga orang-orang yang punya SDM tinggi itu, ya kalau saya perhatikan itu, ini menurut data ya, menurut data dari PISA ya, bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Ya kalau mau bantah pakai data ya. Jadi biasanya kalau saya perhatikan itu di negara muslim itu kesejahteraan guru itu tidak diperhatikan ya. Karena orang yang SDM-nya tinggi itu nggak mau jadi guru ya. Kita ambil contoh misalnya seperti di Konoha misalnya. Di Konoha itu kan jarang orang mau jadi guru Kak. Kalau misalnya nih dia punya katakanlah misalnya ilmu pengetahuan ya. Misalnya dia lulusan luar negeri ya dari Harvard, dari Oxford atau dari UI atau ITB atau UGM. Ada juga sebenarnya yang mau guru. Tapi kalau misalnya ada tawaran misalnya nih tawaran kerja di perusahaan jadi manajer misalnya. Katakanlah perusahaan A misalnya atau perusahaan B misalnya. Kalau dibandingkan dengan jadi guru PNS, gajinya itu jomplang sekali ya. Di perusahaan tuh manajer itu berapa gajinya? 20 sampai 30 atau 50 juta gitu. Emang gaji guru ada yang seperti itu? Nggak ada. Kecuali gurunya nakal gitu. Kecuali gurunya ada sampingan, ada bisnis gitu ya. Nggak ada guys. Ya sehingga apa? Sehingga ya SDM pada mundur gitu ya. SDM atau kaum intelektual pada mundur. Saya sendiri ya. Saya juga sempat jadi guru guys ya. Sempat ya. Guru bimbel ya. Tapi gajinya nggak sesuai menurut saya pribadi. Walaupun gaji bimbel itu agak lumayan tinggi, tapi nggak sesuai ya. Nggak mencukupi gitu ya. Nggak mencukupi guys. Kalau saya perhatikan. Kemudian saya juga pernah ngajar les ya. Walaupun gajinya lumayan dibayar per jam, nggak mencukupi juga gitu ya. Jadi di Konoha itu kalau saya perhatikan ya, urusan pendidikan itu kalau saya perhatikan itu urusan sekian-sekian ya. Dan cenderung guru di Konoha itu asal-asalan ya, seperti honorer misalnya. Jadi di Konoha itu kan seperti yang viral baru-baru ini ya, honorer itu menuntut untuk supaya diangkat jadi PNS. Tapi kan mohon maaf bagi yang nonton video ini, nggak semua honorer ya, disclaimer on ya. Ini juga hanya di Konoha ya, karena ini sensitif guys ya kalau masalah honorer ini. Perekrutan honorer itu kan kita nggak tahu dari mana ya, misalnya nih ya, mohon maaf ya, saya tidak berpihak pada pemerintah ya. Gini guys, kalau misalnya nih gua jadi honor misalnya nih di suatu sekolah misalnya, perekrutannya itu kan nggak resmi ya, nggak ada standarnya gitu ya, berdasarkan kedekatan. Misalnya kita punya kenalan kepala sekolah atau guru-guru di suatu sekolah, maka kita diangkat jadi honor gitu ya. Nah, ketika kita direkrut jadi honor di sana, mengabdi di sana, kita kan nggak tahu kompetensinya seperti apa. Misalnya nih saya jadi honor nih ya, saya kan nggak diuji tuh kompetensinya ya. Apakah saya bermasalah atau tidak, nggak diuji ya. Yang penting ngajar gitu ya. Bisa saja saya tidak bisa ngajar gitu. Bisa aja saya bermasalah dengan emosi. Misalnya saya emosi, saya langsung meledak-ledak gitu ya, marahin murid dan sebagainya, melakukan apa segala macam seperti yang viral-viral ini. Kita nggak tahu kan. Jadi kalau di negara maju itu diuji, di Jepang misalnya, itu diuji ya, dites sama seperti pilot misalnya. Jadi pilot itu ya, untuk menerbangkan pesawat terbang itu ada semacam ujian. Jadi guru juga harusnya seperti itu. Dokter ada kompetensinya gitu. Guru kan nggak ada ya. Itu yang permasalahannya guys ya. Harusnya pemerintah melakukan regulasi atau mengambil kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi pendidikan ya. Harusnya gaji guru itu dinaikkan sesuai dengan kompetensi ya. Jadi mohon maaf ya, guru-guru yang kurang berkompeten, misalnya ada guru yang senior misalnya sudah anti kritik dan sebagainya, sudah nggak mau berubah, ya harusnya seperti ini ya, dikasih kebijakan gitu ya, supaya apa, supaya berubah gitu ya. Atau seperti di Jepang ada semacam outsourcing ya, sekali 3 tahun atau sekali setahun tuh ya diroker atau diberhentikan gitu ya. Karena apa? Karena kompetensi ya, lagi-lagi kompetensi juga diperhatikan ya. Kemudian selain itu ceramah-ceramah daripada pemuka agama di negara muslim, nggak semua tapi ya, nggak semua pemuka agama, disclaimer on ya. Di Konoha misalnya, di Konoha itu kan ada ceramah yang mengatakan bahwa ngapain sih lu belajar matematika, belajar fisika, sains, dan sebagainya, iptek. Itu kan nggak dibawa mati. Lu harus belajar tentang agama dong ya. Karena yang lu bawa itu nanti ke kuburan itu kan agama. Sehingga para guru-guru, siswa, dan lain sebagainya, mereka berpikir, iya juga ya, ngapain gua bahas tentang matematika, ngapain belajar matematika, capek-capek mikir ya. Yang penting ya belajar agama dong, nanti kan yang ditanya malaikat itu kan
tentang agama, bukan matematika dan sebagainya. Jadi ini prinsip yang bikin pendidikan kita itu semakin terpuruk ya, pendidikan negara muslim seperti itu ya. Sebenarnya kan penafsiran, bukan salah agamanya. Kalau boleh jujur kan, Islam dulu pernah mengalami kejayaan ya, seperti zamannya Ibnu Rus, Ibnu Sina dan sebagainya. Di zaman itu mereka tuh nggak ada tuh ceramah tentang misalnya, oh nanti kalau kamu meninggal matematika nggak ditanya, nggak ada seperti itu ya. Malaikat nggak nanya matematika, nggak ada seperti itu, sehingga maju. Jadi banyak teman-teman muslim yang belum mengetahui bahwa pada saat kejayaan muslim zaman dulu itu, zaman Ibnu Sina, Ibnu Rus dan sebagainya itu, mereka itu terbuka. Ya, mereka belajar filsafat. Itu kuncinya, belajar filsafat. Mereka terbuka dengan ilmu pengetahuan lain gitu. Mereka tidak mengkafir-kafirkan ilmu barat atau ilmu China, ilmu segala macam, nggak ada. Kalau kita perhatikan sekarang ini, para pemuka agama itu cenderung, ya kalau saya perhatikan itu, kalau misalnya datanya dari barat tuh ya, saya tuh sering mengalami, kalau saya ngambil data dari PISA misalnya, oh itu kan buatan barat, oh itu kan ciptaan barat. Jangan seperti itu, kalau datanya jujur ya, sok aja nggak jadi masalah. Ya, kemudian ada juga orang yang mengatakan, oh di negara muslim itu mah orang-orangnya nggak pernah stres ya. Sementara di barat ya, di negara Jepang, Korea Selatan dan sebagainya itu, orang-orangnya pada stres. Negara maju itu kan dipenuhi orang-orang stres. Ngapain kita jadi negara maju kalau stres? Padahal pada datanya, pada faktanya, menurut data, cek data guys. Lu punya HP kan? Cek data. Negara yang paling stres di dunia ini ya, menduduki urutan teratas berkali-kali berturut-turut itu adalah Afghanistan. Kalau nggak percaya cek data guys. Saya tidak asal mangap di sini ya. Kalau mau kritik saya boleh aja, nggak jadi masalah. Tapi berdasarkan data gitu. Kenapa harus menggunakan data? Kenapa dikit-dikit data? Kenapa? Karena data itu anti opini pribadi. Jadi kalau misalnya nih ya, misalnya nih di lingkungan kita itu punya teman muslim misalnya, semuanya santuy, nggak pernah stres misalnya. Itu kan karena di luang lingkup kita belum sama rata semuanya ya. Jadi kalau peneliti yang bikin data itu melihat semuanya gitu, semua negara diteliti gitu, nggak hanya ruang lingkup kita gitu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa oh teman-teman saya itu oh, orang yang beragama muslim santuy aja, itu seperti kata bahwa tempurung, kita hanya melihat di sekitaran tempurung kita gitu ya, seperti orang yang masuk goa gitu ya, kita hanya melihat dalam goa. Jadi data itu melihat semuanya gitu secara keseluruhan gitu, bukan cuma di lingkungan kita, di lingkungan orang lain ya, negara lain dan sebagainya. Itu guys ya. Jadi ini prinsip yang salah. Kemudian pemuka-pemuka agama di Konoha itu juga sering ceramahnya itu tentang misalnya ilmu agama itu yang paling ya, yang paling tinggi daripada ilmu semuanya gitu. Ngapain kita belajar tentang iptek, sains, teknologi dan lain sebagainya kalau kita tidak beriman? Nah, ini nih yang bikin Konoha semakin tidak maju. Jadi seakan-akan kalau kita misalnya nih belajar sains, belajar teknologi dan sebagainya, kita itu orang yang tidak beriman gitu. Padahal kan banyak tuh orang yang pintar, cerdas gitu ya, orang kaya, tapi mereka juga beriman ya. Jadi seakan-akan kalau kita belajar teknologi, ilmu pengetahuan itu bukan orang yang beriman. Kemudian kalau kita kritisi pemuka agama ya, ya kalau kita kritisi keimanan seseorang atau kritisi ilmu pengetahuan seseorang, maka kita akan dikatain, oh kamu tuh sesat, kamu tuh sudah melanggar agama, oh kamu tuh ateis, oh kamu tuh PKI ya. Jadi itu sebenarnya yang bikin guys. Nggak semuanya tapi ya, nggak semuanya ya. Saya tidak mengatakan pemuka agama semuanya seperti itu ya, penceramah seperti itu nggak ya. Tapi ya rata-rata seperti itu. Kemudian para pemuka agama juga justru bikin masyarakat itu semakin miskin. Contoh misalnya ya, para penceramah di Konoha itu berpikir bahwa orang-orang miskin itu paling dekat dengan Tuhan, orang-orang kaya itu jahat, orang-orang kaya itu masuk surga itu susah karena hisapnya lama gitu ya. Jadi seolah-olah kalau kita miskin itu cepat masuk surga gitu ya. Padahal saya tuh mohon maaf ya, nggak semuanya tapi saya banyak bertemu dengan orang miskin yang anaknya disuruh minta-minta tapi orang tuanya di rumah santu-santuy ya. Yang mengatakan pertama kali seperti ini bukan saya, tapi KDM. KDM pernah mengatakan seperti itu ya di podcastnya Deddy Corbuzier. Ada tuh ya orang miskin punya anak sampai 20 ya kalau nggak salah ya anaknya. Tapi anaknya disuruh ngemis di lampu merah. Orang tuanya sama ibunya ya santai-santai di rumah gitu. Anaknya yang disuruh kerja, aduh
Kacau deh pemikiran seperti ini, gak ada rasa kemanusiaan ya kan. Menurut kalian gimana, apakah ini sesat atau tidak? Jadi prinsip semacam inilah yang bikin kita tidak maju ya. Ada banyak kok ya orang miskin yang jahat ya, nggak semuanya orang miskin yang suci, nggak ada seperti itu ya. Jadi pemuka agama atau penceramah-penceramah di Konoha itu ya biasanya mengatakan seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah tidak menertibkan penceramah-penceramah seperti ini ya? Dan ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, mempengaruhi pendidikan kita gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi ini berpengaruh guys terhadap pendidikan. Ya, kenapa di negara muslim itu pendidikannya itu tidak maju? Apa alasan? Jadi gini, kalau misalnya penceramah mengatakan bahwa kita itu kan nggak boleh mengejar kekayaan karena orang miskin itu yang paling disukai Tuhan, yang paling masuk surga dan sebagainya karena terjolimi dan lain sebagainya. Jadi orang-orang itu tuh nggak mau, misalnya nih ya bekerja keras nggak mau, ya kemudian sekolah meraih prestasi nggak mau, ngapain meraih prestasi, kan orang miskin yang masuk surga. Ini mempengaruhi guys, ini ada korelasinya gitu. Please lah, tolonglah ya bagi yang nonton video ini ya. Ini mempengaruhi kemajuan bangsa kita guys ya. Jangan berpikir bahwa saya itu anti asing gitu, saya PKI, saya Illuminati. Jangan berpikir sempit dulu gitu. Pikirkan apa yang saya katakan, apakah yang saya katakan benar gitu. Kalau nggak gini deh ya, kalau lu pada ragu gitu, tanya sama AI apa yang saya katakan ini benar atau tidak gitu. Ya, saya tidak sedang memprovokasi yang untuk video untuk tidak beragama ya, tapi penafsiran pemuka agama di Konoha itu cenderung bikin pendidikan kita terpuruk ya. Banyak ceramah-ceramah pemuka agama di Konoha itu yang bikin kita terpuruk. Ada juga sebenarnya yang bagus ya, ceramah-ceramah warga Konoha itu yang bagus, pemuka agama di Konoha maksudnya. Seperti Quraisy Shihab ya. Ada banyak ya, guru gembul dan sebagainya ada sebenarnya ya. Ya, walaupun guru gembul kadang-kadang ada kadrun-kadrunnya juga ya. Quraisy Shihab bagus kok, tapi tidak viral. Kenapa enggak viral? Karena tidak disukai oleh algoritma. Algoritma itu kan bekerja sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dimau oleh masyarakat. Jadi masyarakat kita itu dominan, kalau saya perhatikan tuh suka dengan ceramah-ceramah yang bodoh gitu ya. Daripada ceramah-ceramah yang nyuruh kita mikir. Sama seperti konten ini. Kenapa konten saya itu sepi gitu ya? Kenapa konten-konten edukasi itu sepi? Apa alasannya? Karena dingin gitu ya. Konten seperti itu kan dingin ya. Membosankan gitu ya. Mengajak kita mikir gitu ya. Sehingga nggak ada peminat. Ngapain ya kan? Ngapain kita harus nongkrongin si kaum intelektual berjam-jam kalau kita tuh nggak ada semacam emosionalnya dimainkan gitu ya. Jadi it's all about emosional. Kenapa penceramah-penceramah di Konoha itu ya penceramah tentang menjelek-jelekan agama lain ya, kemudian ceramah tentang menjelek-jelekan pemerintah seperti Habib Bahar, Habib Rijik dan sebagainya. Kenapa disukai? Kenapa banyak followersnya? Kenapa? Apa alasannya? Karena itu yang disukai oleh algoritma. Itu biasanya yang direkomendasikan oleh algoritma. Algoritma YouTube itu bekerjanya seperti itu guys ya. Algoritma itu nggak peduli kalau misalnya nih ya kita bicara tentang intelektual, nggak peduli, bodoh amat. Algoritma itu kejam guys. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan kita sebagai kaum intelektual ya. Solusinya apa? Sebenarnya yang nyari solusi itu bukan saya, DPR, DPD, pemerintah dan lain sebagainya. Bukan saya ya, karena saya bukan DPR. Tapi nggak jadi masalah, walaupun saya nggak digaji, ya nggak digaji oleh pemerintah dan lain sebagainya, saya akan memberikan solusinya secara gratis ya, walaupun gratis itu kadang-kadang nggak dihargai. Ya, solusinya adalah pemerintah harus bikin semacam SNDI atau Standar Nasional Indonesia tentang penceramah. Sama seperti jadi dokter misalnya, dokter itu kan ada standarnya ya, ada sekolahnya. Kemudian jadi pilot itu juga ada sekolahnya gitu. Karena apa? Karena pemuka agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Itu dulu deh yang di ini dulu ya, yang diberesin dulu ya. Oke, biar kita menjadi negara maju ya. Jadi jangan mimpi kita menjadi negara maju ya hanya modal tentang mudah-mudahan kita jadi negara maju. Enggak, itu enggak ngaruh guys ya. Kalau ini presiden kita jadi negara maju, enggak ngaruh ya. Enggak pengaruh itu guys ya. Walaupun 1000 kali ganti presiden tapi kitanya nggak mau jadi negara maju, nggak mau bayar harga jadi negara maju ya. Untuk jadi negara maju itu harus ada harganya ini ya. Apa harganya ya? Kita harus menetapkan yang namanya
pemuka agama, semuanya harus ada regulasinya ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.